Ibu Ana Musdalifah untuk menyampaikan apa sih itu yang namanya PAUD Hiber itu. Halo Bu Ana. Ya, baik Bu Imas, terdengar suara saya? Ya Bu, jelas sekali. Baik, Bu Ana sudah bersama kita. Bu, Ibu silakan untuk menyampaikan apa sih itu PAUD Hiber. Karena Hiber itu kan kalau Sunda itu terbang ya Bu. Gitu. Sekali. Apa sebenarnya itu sehingga ini menjadi strategi untuk peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Bandung. Silakan Ibu. Baik Bu Imas, terima kasih. Mohon bantuannya Ibu Siti untuk menayangkan presentasinya. Ya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ana Musdalifah, Kepala Sekolah TK As-Salam Kota Bandung. Hari ini saya akan berbagi tips baik bagaimana implementasi PAUD Hiber di TK. Ya, baik, selanjutnya Ibu Siti. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasih Distrik Kota Bandung bahwa PAUD aktif adalah penanganan anak usia dini secara utuh, yaitu dengan adanya layanan-layanan yang tadi disampaikan. Dari mulai layanan pendidikan, layanan pengasuhan, gizi kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Kemudian ada sebuah inovasi dari Kota Bandung. Baik, selanjutnya yaitu adanya PAUD Hiber. Tadi ya Bu Imas, kata Pak Kasih menyampaikan bahwa Hiber itu adalah ngapung atau terbang seperti burung. Nah, Hiber ini adalah holistik integratif berdimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Adalah dokumentasi ketika kami sebagai PAUD rujukan di Kota Bandung yang mengimplementasikan PAUD Hiber mendapatkan penghargaan oleh Bapak Wali Kota Kota Bandung di tahun 2017. Baik, selanjutnya Ibu Siti. Ya, ketika kita mengimplementasikan dari PAUD Hiber ini, layanan-layanannya ya sahabat luar biasa, yang ada layanan pendidikan, pengasuhan, gizi dan kesehatan, kemudian ada perlindungan, baik selanjutnya, kemudian ada kesejahteraan, ada sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, sahabat luar biasa, boleh ya berpartisipasi nih untuk mengetikkan di kolom chat kira-kira implementasi apa saja yang sudah sahabat luar biasa. Yaitu misalkan pendidikannya atau pengasuhannya. Boleh ya dituliskan di kolom chatnya. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Ibu Siti. Ya, ini tadi ya bahwa adanya budaya, sosial, dan ekonomi sebagai salah satu inovasi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ya, selanjutnya Bu Siti. Nah, bagaimana implementasi dari setiap layanan yang tadi disampaikan sahabat biasa? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di setiap sekolah tentu adanya suatu perbedaan dan keberagaman ya dari peserta didiknya, baik secara ekonomi, secara ya, mungkin asal daerah yang berbeda, pola asuh yang berbeda. Nah, adanya keberagaman itu adalah suatu kekuatan bagi kami dan tantangan program pendidikan dapat memfasilitasi semua peserta didik dan orang tua tentunya. Nah, dalam program pendidikan ini kami memberikan yang pertama ada program Islamic Character Building, di mana di dalamnya kami ada pembiasaan dalam keseharian tentang ibadah-ibadah sederhana yang dikenalkan kepada anak dan perilaku-perilaku Islam dalam kesehariannya.
kami pun menerapkan program holistik berbasis karakter, di mana di dalamnya anak dikenalkan tentang nilai-nilai positif karakter 9 pilar dan 1 keempat, dimulai dari cinta Allah, kemudian bagaimana anak-anak bersikap kepada binatang dan lingkungan, bagaimana mandiri, disiplin, amanah, jujur, dan lain sebagainya. Holistik berbasis karakter ini kami berikan setiap hari berbentuk pembiasaan dan disediakan waktu khusus, disampaikan melalui pengaliran secara knowing, feeling, listening, dan acting. Selanjutnya di dalam program pendidikan di PKA Salam juga kami memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang dapat memantik anak untuk berpikir tingkat tinggi melalui sentra-sentra yang disesuaikan dengan adanya SDM dan fasilitas di PKA Salam tentunya. Melalui sentra-sentra ini anak bebas bermain dan memilih. Kemudian anak pun belajar problem solving dan bagaimana inovatif dan kreatif menghasilkan sesuatu karya. Baik, selanjutnya di pendidikan lain berikan juga ada tentang mengenal literasi dan bermakna. Di sini kami ingin berbagi kepada anak-anak, ingin mengenalkan dan membiasakan bagaimana caranya cinta membaca. Jadi bukan tidak hanya sekedar bisa membaca. Nah, melalui program ini kami ada menyampaikan tema petualangan. Jadi ada tema-tema cerita petualangan ketika mengenalkan materi. Misalkan mengenal tentang diriku, anak-anak dikenalkan melalui tokoh cerita Pio dengan cerita petualangan menjelajah istana. Di sana anak-anak akan mendapatkan gambar cerita dan ada tokoh pewayang menarik anak untuk mengenal materi tersebut. Atau ketika anak-anak mengenal tanaman obat keluarga, kami mengenalkannya nama Tobi. Di sana kita petualangan ramuan ajaib untuk Tobi. Nah, petualangan ini dipantikan di sentra sahabat luar biasa, yaitu sebagai scene setting. Misalkan ketika mengenal tema mengenal ramuan ajaib untuk Tobi, di sana diceritakan Tobi sedang sakit perut. Lalu anak-anak ibu guru membawa dus yang besar, di dalamnya anak-anak pantik untuk menebak seperti apa isi dus tersebut. Di dalamnya ternyata ada tanaman-tanaman obat keluarga. Kemudian anak mengenal, mengeksplorasi dan lain sebagainya. Ketika otomatis guru secara daring mengajarkan materi itu. Tapi untuk media kami berikan di rumah masing-masing. Jadi anak-anak pun tetap memiliki scene setting yang tadi, dus yang tadi berisi apa yang akan dikenakan kepada anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu Siti. Selain dari layanan pendidikan, untuk layanan gizi dan kesehatan, kami juga mengenalkan anak-anak tentang bagaimana berperilaku sehat, apalagi sekarang pandemi ya sahabat luar biasa. Tentu kami layanan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian anak-anak dikenalkan, disosialisasikan bagaimana dan apa itu makanan halal. Kemudian bagaimana makanan sehat, termasuk mengenal dari kemasan. Jadi anak-anak sudah tahu makanan ini mengandung MSG atau mengandung pemanis buatan, agar anak tahu manfaatnya ketika memakan makanan sehat dan apa akibatnya ketika memakan makanan yang memang tidak sehat. Kemudian kami pun di sini ada sosialisasi kepada orang tua seperti sehat dan tidak sehat dan seperti apa trik dan strateginya agar anak mau makan makanan sehat. Selain itu, kami ada pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang sebelum anak-anak menjadi peserta didik kami. Jadi anak-anak di awal tahun ajaran sebelum memulai itu akan diobservasi, kemudian diasesmen oleh psikolog kami, dilihat bagaimana pemetaan dari kemampuan tumbuh kembangnya, agarkan dengan tepat program-program untuk peserta didik tersebut masuk menjadi siswa kami.
pun ada pemantauan tumbuh kembang anak itu dengan adanya pemeriksaan kesehatan dari mulai tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Ibu Siti. Dalam layanan pengasuhan, kami pun memberikan selain anak-anak yang bersekolah, kami pun ada layanan program sekolah orang tua atau kami singkat. Alhamdulillah Bu Ima, waktu bulan Februari saya sempat berbagi nih kepada di acara DGUN ini tentang program sekolah orang tua, di mana selain anak-anak, orang tua juga dikenalkan tentang bagaimana mengasuh, mendampingi dengan benar anak-anaknya ketika melewati masa tumbuh kembang agar lebih optimal. Di sana ada kegiatan-kegiatan seperti webinar, ada parent teacher counseling, ada parent counseling bersama psikolog, kemudian ada time ya dari orang kami ada podcast Asalam. Nah, kegiatan parent counseling fokus atau gangguan belajar atau mungkin orang tuanya sendiri yang perlu emosi apa itu dan lain sebagainya. Baik dari program sekolah orang tua, layanan pengasuhan juga salah satunya adalah menjadikan sekolah ini sebagai sekolah ramah anak, kids friendly. Kenapa? Anak-anak diharapkan merasa bahwa nyaman dan aman dan merasa bahwa TK Asalam adalah rumah keduanya. Selanjutnya ada juga tentang penggunaan kalimat positif. Jadi setiap guru karyawan TK Asalam yang akan masuk ke TK Asalam itu akan ada in-house training sebelumnya selama 10 hari dan dilatih bagaimana cara Coba sahabat luar biasa, saya mau partisipasi chat ya. Ketika anak-anak berlari-lari di kelas atau ketum meeting ya, di layar terlihat bergerak-bergerak lari ke sana ke sini, apa sih yang sahabat luar biasa sebagai guru sampaikan kepada anak-anak? Boleh ditulis di kolom chatnya ya. Ya, terima kasih partisipasinya. Terkadang kita mengulang-ulang kalimat tersebut dan yang diingat adalah itu. Misalkan berlari, jangan berlari. Jadi anak yang diingatkan adalah kata berlarinya. Ketika di sini kita menggunakan kalimat positif, anak-anak dilatih pendengarannya, dilatih cara penyampaiannya melalui contoh teladan guru. Ketika memang diharapkan untuk jadi yang disampaikan oleh ibu guru adalah silahkan berjalan. Ketika naik-naik, silahkan turun. Nah, jadi kalimat positif dan efektif ini kita terapkan dalam keseharian proses belajar mengajar di TK Asalam. Diharapkan pengasuhannya pun akan menjadi benar. Kemudian orang tua sebagai guest teacher, jadi terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak itu kembali lagi kepada ketika belajar, orang tua menjadi misalkan yang berposisi sebagai koki atau berprofesi sebagai penjahit atau sebagai pengusaha. Nah, ketika tema-tema tertentu, orang tua akan diundang menjadi guest teacher-nya. Nah, kemudian ada juga nih, kita juga ada buku komunikasi atau kita sebut adalah My Journey Book, MJB ini kita berikan 1 minggu 1 kali kepada orang tua sebagai mitra pengasuhan kita sebagai guru. Jadi tuliskan perkembangan tumbuh kembang Ananda selama 1 minggu. Selanjutnya, di dalam layanan perlindungan, yang pertama adanya lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, tentunya ketika kita men-setting ruang kelas menjadi aman dan nyaman, harus benar-benar aman. Di sini ketika pengenalan lingkungan sekolah ya, sebelum pandemi, itu anak-anak dikenalkan SOP ketika di sekolah, baik berjalan di tangga, kemudian mengenali apabila terjadi musibah, kemudian bagaimana ketika sakit, apalagi sekarang ya ketika masa AKB, anak-anak dikenalkan bagaimana protokol kesehatan yang benar. Aman dan nyaman juga disetting dari mulai tangga
itu dengan yang membuat anak nyaman dan aman dari bahan. Selanjutnya, sekolah ramah anak. Di perlindungan ini kita mencoba untuk mengenal karakteristik setiap anak dan mengenal kebutuhan anak agar program pembelajaran kami sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak, ya. Selanjutnya ada juga tadi penggunaan komunikasi efektif dan positif, ya, yang seperti saya sampaikan itu juga salah satu perlindungan. Karena banyak yang merasa terintimidasi atau bullying ataupun bicara dari orang dewasa atau temannya. Nah, dipain dengan guru dan anak-anak juga akan materi-materi tentang bagaimana perlindungan diri sendiri, konsep diri sendiri, apa yang bisa dipegang atau tidak dipegang mungkin sebelum pandemi, ya. Anak-anak kan mungkin berpelukan atau memegang, ya. Itu anak-anak dikenalkan dengan konsep dirinya. Mungkin sahabat luar biasa tahu lagunya yang sentuhan boleh kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang memakai baju hitam. Hanya dirimu yang boleh menyentuh. Nah, konsep diri ini, sahabat luar biasa, kita berikan ketika tema mengenal diriku, mengenal dirinya sendiri, bagaimana dia harus menjaga tubuhnya, pribadinya. Di perlindungan ini juga kami memberikan layanan inklusi, di mana setiap peserta didik dari berbagai keberagaman budaya, kemudian pola asuh, serta ekonomi. Jadi inklusi ini adalah keberagaman dalam berbagai hal, tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja. Karena banyak sekali di kami ada juga yang membutuhkan layanan khusus, tapi anak tersebut tidak ABK, misalkan anak pasca perceraian, trauma ketika rumahnya kebakaran, itu pun membutuhkan layanan-layanan khusus tentunya dengan support system. Alhamdulillah support system yang sudah ada di TK As-Salam, kami memiliki ortoped, psikolog, dan ada terapi sendiri di TK As-Salam sebagai fasilitas untuk peserta didik di TK As-Salam. Baik, selanjutnya. Ya, layanan yang kelima adalah tentang kesejahteraan, di mana kesejahteraan ini anak-anak akan merasa tenang ketika dia hak-haknya dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi. Yaitu apa, sahabat luar biasa? Kebutuhan dasar anak salah satunya adalah bermain, ya. Jadi anak-anak di sini bebas untuk bermain. Serah yang diberikan itu anak-anak diberikan alternatif permainan untuk memilih. Jadi anak-anak bebas untuk memilih permainan yang dia inginkan untuk dieksplorasi dan diminatinya. Kemudian kami juga menjadikan rumah kedua bagi anak agar anak merasa sejahtera bermain dan belajar di TK As-Salam. Selanjutnya membuat program berdasarkan multiple intelligence, menghargai dengan adanya kelas minat bakat, dan kami pun menghargai adanya berbagai macam dari cara belajar anak, ya, yaitu audio, visual, dan kinestetik, di mana kita memberikan beragam macam metode. Semua anak terfasilitasi dengan baik ketika menerima cara bermain dan belajar dari ibu guru. Ya, selanjutnya adalah memfasilitasi tumbuh kembang anak agar lebih optimal, agar anak penuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang. Baik, selanjutnya, nah, sahabat luar biasa, di layanan selanjutnya adalah sosial dan budaya. Di sosial ini tentu yang pertama kami memberikan interaksi sosial, ya. Nah, bagaimana men-setting pembelajaran anak mengenal dirinya, juga mengenal teman-teman sekitarnya, mengenal ibu guru. Nah,
Baik, selanjutnya Ibu Siti slide-nya. Nah, di sosial ini berikan alternatif kegiatan game-game menarik agar anak-anak bisa berinteraksi sosial teman. Kemudian kami juga memberikan program-program anak-anak agar mempunyai empati kepada lingkungan sekitarnya, baik itu berupa dompet sedekah, kenceleng sedekah, ataupun kita menyatu. Kebetulan di TK Asalam kami memiliki 3 pondok yatim, sahabat luar biasa. Jadi melalui itu kami memberikan rasa empati anak-anak disalurkan kepada pondok yatim. Selanjutnya jika ada bencana-bencana, alhamdulillah TK Asalam partisipasi dan anak-anak dari anak-anak, kemudian dari anak-anak diberikan kepada yang memang membutuhkan. Nah, baik layanan budaya, karena di Kota Bandung kami ada namanya Kamis Junda, ya. Jadi setiap Kamis anak-anak dikenalkan dengan beragam budaya Sunda, dan kita juga ada sapaannya loh untuk PAUD Hiber itu, yaitu salamnya adalah silih asih, silih asuh, silih asah, dan silih wawangi, yaitu diharapkan budaya Sunda anak-anak terbiasa untuk silih asih, saling mengasihi, silih asuh saling mengayomi, menyayangi, kemudian silih asah silih memantik tutor sebaya, saling menebar kebaikan atas teman-temannya, ya. Nah, di dalam mengenal budaya ini kami memberikan program kepada anak-anak untuk mengenal bagaimana bahasa, kemudian bagaimana kebudayaan, di mana perilaku orang Sunda, kemudian makanan khas, dan termasuk ulinan barudak orang Sunda yang tentunya dapat mengasah perkembangan anak-anak itu sendiri. Ini lucu ketika anak-anak setiap hari Kamis kami kan memakai pakaian Sunda, sahabat luar biasa, dan harus mengucapkan kalimat memakai bahasa Sunda. Alhamdulillah sedikit-sedikit anak-anak kita mengenal bagaimana bahasa Sunda itu, karena apabila kita dan tidak sekarang, oleh siapa lagi. Terima kasih. Selanjutnya ini layanan terakhir, yaitu layanan ekonomi, di mana ini kami memberikan program yang pertama adalah anak mengenal bagaimana dan bukan keinginan. Nah, tentunya ini sahabat luar biasa adalah tantangan sendiri. Kenapa? Karena anak-anak pada usia preoperasional harus komplit. Apa sih itu kebutuhan, apa sih itu keinginan? Akhirnya kami memberikan berbentuk game agar anak mengetahui seperti apa sih kebutuhan dan seperti apa keinginan, ya. Kemudian selanjutnya kami pun membiasakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah bagaimana hemat listrik, hemat air, gitu ya, agar anak-anak terbiasa untuk pakai seperlunya dan secukupnya saja. Selanjutnya kami pun ada program inovatif menggunakan barang-barang bekas, di mana anak-anak dipantik untuk menghasilkan dan mengeksplorasi barang-barang bekas di sekitarnya agar ekonomi yang bisa terpakai kembali. Nah, di sini karena ketika waktu luring anak-anak jadi setiap hari Selasa kami bermain sport menggunakan barang-barang bekas yang sudah dikumpulkan oleh anggota keluarga di rumah. Anak-anak dipantik untuk menghasilkan karya-karya inovatif dan diceritakan kepada ibu gurunya. Kemudian kami juga ada pembiasaan menabung. Ya, diharapkan pembiasaan menabung ini anak-anak lebih terlatih juga untuk berperilaku hemat. Nah, di puncak kegiatan di ekonomi ini, kami ada program yaitu assembly, di mana anak-anak membuat sebuah proyek, baik perorangan atau ada juga yang kelompok, terkait tema yang dia sukai. Kemudian proyek tersebut dipresentasikan di depan semua orang tua dan teman-temannya. Alhamdulillah berdasarkan program ini anak-anak lebih inovatif dan kreatif, luar biasa. Ada beberapa
betapa banyak ide-ide yang tidak terpikirkan oleh ibu guru sebelumnya, tetapi anak-anak imajinasinya. Kemudian ada juga kegiatan Entrepreneur Day, di mana anak-anak membuat suatu karya, gimana cara membuat, bagaimana merencanakan, membelanjakan, bagaimana mengemas dan menjual produk yang anak-anak buat, kemudian hasilnya mereka diskusikan untuk membeli sesuatu yang ya, baik. Selanjutnya itu adalah 8 yang diimplementasikan secara holistik di TKA Salam. Nah, kemudian sekarang adalah secara integratif, bekerja sama dengan stakeholder yang ada untuk berkolaborasi agar layanan-layanan yang tadi disampaikan itu dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama yang kami sudah laksanakan adalah dari segi kesehatan, baik mental atau perkembangan, kami bekerja sama dengan Poliklinik Tumbuh Kembang Anak dan Puskesmas yang memang secara berkala di waktu-waktu tertentu memantau perkembangan anak. Kami pun bekerja sama orang tua, tentunya orang tua ada yang memiliki industri-industri, memiliki industri kering tempe. Ketika kita tentang makanan sehat tempe, dan di sini ada program kami pun bisa untuk outing kelas melihat bagaimana pembuatan dari kering tempe ini. Kemudian kami pun bekerja sama dengan instansi pemerintah, dari mulai Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian pemerintah daerah, museum yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian kami pun bekerja sama dengan perusahaan swasta, di mana ketika kita akan ada layanan yang diberikan kepada anak, baik itu misalkan outing kelas, baik itu layanan yang mengenal tema-tema, itu bisa bekerja sama. Misalkan bekerja sama dengan suatu kita akan cooking class, mengundang chefnya, atau sama dengan kebun binatang ketika kita virtual tour kemarin menghadirkan binatang-binatang layar Zoom. Kemudian kita pun bekerja sama tentu dengan masyarakat sekitar, kepada RT, RW, kelurahan, kemudian pedagang-pedagang diwawancara, misalkan pedagang pisang, pedagang gorengan, diwawancara ketika kita mengenal tema yang dikenakan kepada anak. Dan tentunya kita bekerja sama dengan Biro Konseling karena kan mitra bagaimana bisa mengawal tumbuh kembang di TKA Salam agar lebih optimal. Baik, selanjutnya adalah bagaimana evaluasi terkait dengan pelaksanaan PAUD Hiber di TKA Salam. Nah, evaluasi ini ada 2 macam. Yang pertama adalah adanya monitoring dari Dinas Pendidikan, biasanya itu adalah pengawas khusus untuk koordinator sendiri yang datang kepada sekolah kami melihat sejak implementasi dari PAUD Hiber itu. Kemudian yang kedua adanya EVABIR yang diberi hak Disdik Kota Bandung untuk mengevaluasi diri kami, diri sekolah, apakah sudah menjalankan program layanan dari PAUD Hiber ini sudah sesuai atau belum. Di situ ada form yang harus kita checklist dan ada dokumentasi yang harus kita berikan. Itu mungkin Ibu Imas yang bisa saya sampaikan terkait implementasi PAUD Hiber di TKA Salam. Iya, baik. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali, sangat menginspirasi untuk sahabat luar biasa kelas. Baik, Bu Imas, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang implementasi PAUD Hiber di TKA Salam. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali. Nah, ini ada komen dari Ambarawa, Bu, dari Ibu Pusriyanti ini. Wah, hebat sekali, Wak Bunda. Mantap selanjutnya materinya, katanya. Dan baik Bu, terima kasih. Nanti kita akan diskusi setelah Ibu Rita. Oke, baik. Ada video yang akan saya sampaikan dulu, Bu Imas. Videonya, mohon Ibu Siti. Masih ada sebentar waktu? Ya, karena waktunya kita ini udah. Baik, ya. Baik Bu Imas, baik. Ya.
Mbak Siti, apakah videonya bisa ditampilkan barang 1 atau 2 menit? Halo Mbak Siti? Oh. Iya. Baik, terima kasih. Suaranya tadi nggak kedengaran ya Bu. Iya, ini kayaknya ini Bu, sinyalnya kurang begitu bersahabat hari ini. Iya. Baik, terima kasih sekali terima kasih Bu Imas. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Mungkin ini juga bisa dijawab nanti oleh Ibu Anak juga ya. Nah, ini pertanyaannya, apa bedanya sekolah ramah anak, sekolah inklusi, dan sekolah dan PAUD holistik integratif? Mohon pencerahannya. Silakan itu Bu Ana dan Bu Rita. Silakan Bu Ana dulu mungkin. Itu pertanyaan dari Ibu Sarmini. Sarmini. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Imas. Pertanyaannya dari Ibu Sarmini ya. Baik, tadi tanya apa sih sekolah ramah anak? Nah, sekolah ramah, terdengar suara saya? Terdengar Bu, jelas. Baik, sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang memahami bagaimana karakteristik dan kebutuhan anaknya. Kemudian sekolah inklusi adalah sekolah yang bisa memfasilitasi semua kebutuhan yang secara individu anaknya bisa terfasilitasi. Nah, kalau pendidikan holistik tadi HI tadi holistik integratif berdimensi sosial, budaya dan ekonomi adalah yang memberikan semua layanan tersebut Bu Imas. Jadi pendidikan holistik integratif yang memang disampaikan oleh pemerintah, setiap PAUD itu harus holistik integratif karena di dalamnya ada sekolah ramah anak juga dan ada layanan inklusinya juga. Mungkin seperti itu Bu Imas. Oh, iya, baik, terima kasih Bu, jelas sekali.